menonton video ini, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and comment, supaya saya bisa terus berkarya membuat video edukasi permasalahan hukum di Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Abdul Rozak yang akan membahas permasalahan hukum di Indonesia. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tunjangan hari raya atau THR. Karena beberapa bulan ke depan kita mau menyambut bulan suci Ramadan teman-teman. Nah, jadi saya ingin membahas tentang tunjangan hari raya. Sebenarnya pengusaha memberikan THR itu sudah diatur dalam perundang-undangan atau tidak gitu. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang THR. Nah, pada dasarnya juga memang perusahaan itu wajib untuk membayarkan THR kepada pihak pekerja teman-teman, karena sudah dijelaskan di dalam undang-undang. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kerja tapi belum dapat THR atau enggak, baru kerja 2 bulan atau 3 bulan terus nggak dapat THR. Nah, di sini dijelaskan di dalam undang-undang teman-teman gitu. Jadi supaya teman-teman terhindar dari kesewenang-wenangan gitu, karena kan banyak oknum-oknum pengusaha atau perusahaan yang pertama tidak mau membayar THR dengan alasan pilot, tapi perusahaannya berjalan terus gitu kan. Terus ada juga nih teman-teman nih yang baru kerja 3 bulan atau 4 bulan terus dia nggak dapet THR. Nah, itu di dalam undang-undang sudah dijelaskan juga teman-teman dapat apa enggak gitu. Makanya di sini saya ingin membahas gitu. Oke, baik teman-teman, langsung kita masuk aja ke dalam undang-undang. Jadi untuk perundang-undangan THR ini sudah dijelaskan teman-teman di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, pasal 8 ayat 1, pendapatan non upah berupa tunjangan hari raya keagamaan. Ayat 2, selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha dapat memberikan pendapatan non upah berupa butir A insentif, butir B bonus, butir C uang pengganti fasilitas kerja, dan atau butir D uang servis pada usaha tertentu. Nah, di dalam ayat 2 ini dijelaskan nih teman-teman, selain pendapatan non upah berupa THR dan gaji pokok. Nah, di sini sudah dijelaskan insentif juga dapat, bonus, terus uang pengganti fasilitas kerja, dan atau uang servis pada usaha tertentu gitu. Nah, untuk ayat 2 ini tidak dijelaskan wajib atau tidak gitu. Nah, di sini menurut pendapat saya, menurut hemat saya, di dalam ayat 2 ini kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pihak pekerja dan pemberi kerja gitu teman-teman. Nah, lanjut pasal 9 ayat 1, tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Nah, jadi di dalam pasal 9 ayat 1 ini sudah jelas. Jadi untuk THR itu wajib diberikan. Jadi tidak boleh itu nggak ada yang namanya THR, itu wajib diberikan THR keagamaan gitu teman-teman. Nah, lanjut ayat 2, tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Nah, jadi di dalam ayat 2 ini teman-teman dijelaskan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan gitu. Jadi kalau misalkan perusahaannya itu mau membayar THR, itu harus dan wajib sebelum 7 hari ke hari keagamaan gitu teman-teman. Jadi nggak boleh lewat dari 7 hari gitu, atau H-1 atau H-5. Nah, itu tidak boleh gitu di dalam pasal 9 ayat 2. Nah, lanjut
Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayarannya diatur dalam peraturan menteri. Nah, di sini dijelaskan kan tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, di sini yang tadi untuk tata cara pembayaran THR itu dijelaskan di peraturan menteri, teman-teman. Nah, adapun peraturan yang mengatur dalam tunjangan hari raya keagamaan sebagai berikut. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Bab 2, besaran dan tata cara pemberian THR keagamaan. Pasal 3 ayat 1, besaran THR keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut. Butir A, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah. Nah, di butir A ini jika ada pekerja atau buruh yang masa kerjanya itu sudah lebih dari 12 bulan atau 1 tahun ke atas, nah itu wajib diberikan sebesar 1 bulan upah, teman-teman ya. Nah, lanjut di butir B, pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan. Nah, perhitungannya itu masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan masa kerja teman-teman itu 3 bulan, nah tinggal dibagi 12 terus dikali 1 bulan upah. Misalkan di DKI Jakarta ini kan mengikuti UMR Jakarta itu kurang lebihnya 4,6, tinggal dikalikan 4,6 gitu, teman-teman. Jadi tinggal dikalikan aja gitu untuk masa kerja. Nah, lanjut di bab 4 ini dijelaskan, teman-teman, nih masalah denda dan sanksi administratif bagi perusahaan yang telat membayar THR ataupun yang tidak membayar THR gitu. Dijelaskan di pasal 10 ayat 1, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 4 dikenai denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Ayat 2, pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Nah, di ayat 2 ini sudah dijelaskan secara detailnya, teman-teman. Itu tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR gitu. Walaupun dia terlambat gitu, itu wajib diberikan THR tersebut kepada pekerja atau buruh. Nah, di ayat 3, denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pasal 11 ayat 1, pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenai sanksi administratif. Nah, jadi di ayat 1 ini jika ada perusahaan atau pengusaha yang tidak membayar THR itu dikenakan sanksi administratif, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ada perusahaan atau pengusaha yang tidak membayar THR, nah teman-teman bisa adukan tersebut ke posko THR tunjangan hari raya, teman-teman. Nah, lanjut di ayat 2, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi administratif jika perusahaan atau pihak pengusaha tidak membayar THR itu biasanya teman-teman dapat berupa teguran tertulis atau enggak pembatasan kegiatan usaha atau enggak penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi atau serta pembekuan kegiatan usaha gitu, teman-teman. Jadi intinya THR itu wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, teman-teman. Jika ada pengusaha yang tidak mau membayar atau enggak
telat membayar. Nah, itu sudah dijelaskan dalam perundang-undangan gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman di dalam video ini. Bantu saya untuk support channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, tinggal bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka.